Jujur, EWB cukup terkejut karena menemukan adanya indikasi generasi terbaru New CBR 250RR. Project baru, kode baru, dan apakah mesinnya akan baru? Mesin 4 silinder mungkin atau tetap 2 silinder? Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan Iwan Banaran IWB. Mohon maaf jika mungkin IWB tidak bisa memberikan informasi yang benar-benar real. Artinya gini, informasi yang gamblang, karena setiap jengkal namanya terawangan tidak bisa IWB umbar semuanya, Cak. Jadi ibaratnya kita harus memberikan kisi-kisi supaya aman semuanya, aman, sejahtera, dan sentosa. Bosnya ngono Kang Mas. Nah, Cak, IWB tahu bahwa sampean sedang menunggu ADV 160 dan IWB paham itu. Karena IWB juga sedang mendapatkan undangan yang nantinya tanggal 1 Juli akan menjadi momentum bersejarah buat Honda karena generasi terbaru ADV yang notabene akan upgrade kubikasi menjadi 157,6 cc. 4 katup akan dilahirkan atau akan meluncur, disinyalir demikian. Dan IWB juga paham sampean mungkin sedang menunggu generasi terbaru Vario 125 yang juga disinyalir akan mengusung mesin 4 katup pula. Nah, semuanya masih menjadi misteri yang tidak tergali secara gamblang sebab pastinya pabrikan akan menyimpan rapat, Cak. Lek bosone semuanya itu diproteksi ya, semuanya dikekepin, semuanya dibungkus benar-benar tidak mungkin diumbar oleh khalayak. Jadi kalau ada yang komen, "Mana nih gambarnya cuma ngoceh doang, Kang Mas?" Sampai piye namanya juga terawangan. Kalau nanti ada gambar jelasnya, namanya itu bukan terawangan, tapi review. Sudah launching. Inilah kenapa video yang namanya terawangan itu tidak mungkin bisa mengumbar sebuah gambar jelas, sebuah foto jelas, sebuah objek yang sangat jelas. Nggak mungkin, Kang Mas. Karena semuanya beresiko, semuanya memiliki resiko yang high risk lah, sangat besar, sehingga siapapun itu yang berhubungan dengan project akan terancam, Cak. Kalau WB umbar secara jelas ya, semuanya IWB beberkan dari bentuknya, dari komponennya, dari apanya lah semuanya pastinya akan menjadi problem tersendiri. Ini pengalaman IWB sebagai ahli terawang yang sudah berkecimpung dalam sepak terjang dunia persilatan, ahli terawang menerawang. Jadi kalau sampean tahu IWB pasti paham lah. Ini adalah update yang terbaru ya. IWB ingin nge-share ke sampean kisi-kisi yang juga cukup mengejutkan karena IWB tahu bahwa saat ini semuanya sepertinya silently, dan IWB harus katakan tetap berikan respect, tetap berikan apresiasi kepada Astra Honda Motor yang mana mereka tidak tinggal diam walaupun secara market sudah sangat terpuruk. Secara market hanya 7%, tapi Astra Honda Motor tetap berkembang, tetap development, tetap melakukan tindakan-tindakan untuk ya refreshment lah, atau mungkin penambahan fitur, atau mungkin beberapa gebrakan yang improve lah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini tidak kita temukan pada pabrikan lain yang mana seperti Yamaha contohnya. Yamaha sebagai kompetitor terdekat kita lihat terlalu terlena dengan Matic, terlalu fokus kepada Matic hingga untuk sportnya nyaris tidak pernah disentuh, nyaris tidak pernah dilakukan R&D lanjutan seperti Vision contohnya yang sudah mati suri kita katakan. Karena tahu kan Vision ini pengembangannya seperti stuck, pengembangannya seperti tidak bergerak. Bahkan kalau IWB tanya beberapa relasi kenalan dealer yang notabene sangat berhubungan dekat dengan pabrikan, mereka juga tidak tahu akan kemana arahnya Vision ini. Apakah akan ada pengembangan lanjutan atau justru di stop total atau di discontinue? Orang sih ngerti Kang Mas, semuanya misteri, semuanya memang dikekepin rapat, tapi indikasinya memang dari Yamaha sendiri diduga tidak akan meneruskan Vision jika melihat dari trennya. Termasuk juga R25 yang kita harapkan ada namanya gebrakan. Di tahun ini juga kita ternyata menemukan adanya kemunduran. Langkahnya itu seperti tersendat, Cak. Langkahnya itu seperti terhenti pada satu titik yang mungkin gara-gara kondisi yang tidak pro lagi ya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini dengan adanya COVID-19
Ya tahun kemarin juga 2 tahunnya lalu, termasuk juga perang Ukraina Rusia, membuat mungkin stagnan dari sisi globalnya. Market global pun stagnan, apalagi di Indonesia ya kita tahu R25 sangat terpuruk ya. Sangat terpuruk karena kita tahu bahwa dari engine-nya masih dipertahankan 2014, engine yang notabene paling less power saat ini, paling lemah powernya, dan juga dari sisi pengembangan lainnya juga stagnan, tidak banyak perombakan, di mana Yamaha hanya merombak bagian mukanya. Jadi kalau kita fair-fairan katakan yang beli R25 adalah orang yang mungkin fans pada pabrikan tersebut. Karena kalau kita lihat dari fiturnya, mungkin dari powernya juga tidak ada bisa dipilih, Cak. Semuanya terlihat atau terkesan inferior. Itu yang menjadi hal dimana kita juga cukup sedih ya sebenarnya, karena Yamaha ini kan di masa lalu terkenal sebagai pabrikan penantang Honda yang cukup luar biasa. Bagaimana mereka bisa menggebrak pasar dengan waktu itu market share bisa tembus di angka 40% lebih gara-gara Fiction dan juga Mio. Gebrakan-gebrakan tersebutlah yang saat ini sebenarnya kita tunggu dari Yamaha. Sementara Honda dengan CB-nya kita tahu walaupun mungkin tidak terlalu mentereng dibandingkan dengan sebelumnya, karena kita tahu bahwa market 150cc juga suffering. Tapi kita lihat bahwa Honda melakukan gebrakan-gebrakan seperti lahirnya CB 150R yang sudah menggunakan upside down SFFBP, termasuk juga CBX ya, CB 150X yang juga keren ya, adventure. Walaupun banyak mengatakan ya sekarang ini kan bukan trennya sport tapi sudah tren matic, tapi tetap Honda itu lebih perhatikan, tetap berusaha keras untuk melakukan namanya pengembangan, melakukan gebrakan-gebrakan. Mau pasar nanti responnya bagaimana, tapi mereka tetap melakukan gebrakan. Termasuk lahirnya CBR 250RR SP. Ya, jadi ini memang sebuah gebrakan yang kita harus berikan apresiasi, sebab walaupun secara desain masih tetap, karena kita tahu desain CBR 250RR ini sudah ganteng, Cak. Lihat bosnya nggak ketinggalan kereta, bahasanya itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih kelihatan enak, masih kelihatan keren. Dan ini juga dibuktikan bagaimana kita melihat CBR 250RR ini memang tetap handsome lah, bosnya tetap rupawan. Itu yang menjadi kekuatan Honda CBR. Walaupun saat ini kelahiran ZX25R juga sedikit memudarkan aura dari CBR 250RR SP, tapi saat jauh ini tetap kita harus berikan apresiasi jempol kepada Honda dengan kelahirannya SP, di mana ini adalah mesin the most powerful 2-cylinder. Ini adalah the most powerful 2-cylinder 250cc. Jadi kalau sampai bandingkan antara ZX25R dengan CBR 250RR, sebenarnya tidak head to head, tidak apple to apple. Jadi memang beda segmen, beda kelas, harganya beda Kang Mas. Satunya di angka 70-an juta ya, maksimal 80 juta kalau nggak salah, hampir ya sekarang ya. Dan satunya 120 jutaan. Ini artinya ya memang beda kelas sebenarnya. Walaupun sama-sama 250cc, tetap beda kelas. Jadi kalau saya bertanya ke IWB, the most powerful 2-cylinder 250cc masih dipegang oleh King of Street. Raja di raja untuk di kelas tersebut, yakni CBR 250RR SP yang sudah quick shifter dan juga sudah dibekali dengan assisted slipper clutch, dan juga memang secara powernya berbeda, di mana SP sudah menggunakan power 41 PS ya, dibekali mesin yang berbeda, ECU berbeda, piston berbeda. Jadi ini yang memberikan perbedaan dibandingkan dengan yang versi standar, di mana powernya sekitar 38, sekian PS. Nah, kembali lagi ke soal terawangan, Cak. Ini IWB juga cukup terkejut sebenarnya, karena gini Kang Mas, tidak sengaja IWB melakukan terawangan mencoba untuk menggali lagi. Selain dari ADV yang notabene sudah kelihatan di mata ya, istilahnya sudah ya selemparan lagi Kang Mas akan diluncurkan, karena pada tanggal 1 Juli diduga akan dirilis oleh Astra Honda Motor. Tapi kok IWB menemukan adanya indikasi ada 2 produk, Cak, sebenarnya. Ini menarik nih ya. Jadi IWB mencoba melakukan terawangan ya, mencoba untuk mempertajam, dan IWB menemukan adanya kode project baru ini untuk CBR 250RR. Ini sebagai informasi buat sampean ya. Kode project ini memang sempat booming. IWB, iwanbanaran.com, kalau sampean mengikuti IWB ya, sudah share ke sampean semuanya kan sebelumnya dari A sampai Z. Bagaimana dulu ketika isu CBR 250RR itu nongol ya di Indonesia, karena menggantikan posisi dari CBR 250R Thailand yang notabene single R. Jadi single R itu memang touring ya, sampean jangan samakan, jangan terdistorsi, jangan rancu, karena selalu Honda melakukan pembeda antara yang single R dan double R, bahkan triple R. Jadi kalau single R ini biasanya adalah semi touring, jadi fairing touring, makanya jangan heran kalau CBR 250R ini adalah motor paling nyaman posisinya, tapi juga mesinnya tidak terlalu istimewa karena ya 1 silinder. Kemudian Honda merasa bahwa dengan mendatangkan CBR 250R yang diimpor dari Thailand ternyata tidak memberikan pergerakan berarti, sehingga Honda akhirnya meracik motor yang notabene dikembangkan di Indonesia. Nah, sampai harus tahu nih, Cak, CBR 250RR ini sebenarnya adalah project AHM
Ini adalah special project dan dikembangkan khusus di Indonesia pada saat itu. Jadi semua pengembangan source of development itu di Indonesia. Ini sampai harus tahu nih. Ini berdasarkan informasi kiri kanan, sehingga kalau sampai bertanya, kenapa Cak IWB negara lain kok lebih lambat? Di negara lain seperti Thailand, Malaysia, ataupun negara-negara dunia lainnya kok tidak banyak mendapatkan CBR 250RR. Jadi gini Cak, ini adalah special project yang dikembangkan AHM yang akhirnya direstui oleh Honda Jepang. Karena ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Makanya kalau saya perhatikan desainnya kan agresif banget. Saat itu role model untuk market 250cc itu di Indonesia. Karena kita tahu Ninja sangat-sangat sukses di sini, sehingga akhirnya Honda Jepangnya mendengarkan AHM. Itulah kenapa juga jig mesin dan sebagainya dilakukan di sini, Cak. Honda CBR 250RR ini semua mesin-mesinnya, spare partnya, komponennya dikembangkan di Indonesia. Itulah kenapa ini ada special project yang pada akhirnya dirilis di Indonesia. Jangan salah, ini ada sebuah rahasia yang luar biasa pada saat itu, karena hanya Iwan Benaran pertama kali di dunia yang mengendus kode K64. Ini kode project yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah tahu semuanya, tapi Iwan Benaran sebagai blogger ternyata berhasil mendapatkan sebuah kode yang pastinya sama tahu sekarang, yakni K64A waktu saat itu ya. Jadi K64 ini bikin heboh, bikin geger, karena banyak sekali yang tidak percaya, banyak sekali yang meragukan, sehingga IWB juga menjadi salah satu yang sempat di-email oleh beberapa media luar ya, termasuk Vizerdown. Vizerdown juga meminta izin untuk mengambil informasi dari Iwan Benaran, termasuk juga Yang Machine dari Jepang yang juga mengambil dari Iwan Benaran, dari IWB. Oleh karena itulah Honda CBR 250RR hadir, dan kita sebagai blogger pada saat itu membuat heboh dengan isu yang hot pada saat itu. Nah, Honda saat ini sudah memiliki kode K64J. Yang terbaru saat ini, IWB menemukan indikasi adanya project yang sedikit berbeda saat ini. IWB cukup terkejut sih sebenarnya, karena tidak menyangka kalau CBR ini akan ada semacam gerakan lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah satu, Cak. Ini adalah kode project yang baru ya. Kode project baru ini membuat kita bertanya, kira-kira kode projectnya apa? Dan apa yang akan berubah pada CBR nanti ini? Jika tidak salah memberikan terawangan, kode project terbaru New CBR 250RR, jika tidak salah menerawang sekali lagi, orang salah Kang Mas. Ini adalah kode yang memiliki kode berbeda, yakni kodenya adalah K64N November ya, N November. Nah, ini kode ini juga masih sangat misterius, karena ketika IWB mencoba untuk menggali secara gamblang, mencoba untuk menggali lebih dalam, proteksinya luar biasa ketat, sangat minim yang bisa IWB dapatkan informasi-informasi dari sana. Namun jika kita melihat dari line up atau mapping atau time frame schedule maksudnya ya, itu perkiraan IWB justru sebelum dari kelahiran Vario 125. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kode project CBR 250RR yang diduga demikian dengan kode K64N ini adalah sebuah motor yang totally baru? Apakah sebuah motor dengan engine yang berbeda? 4 silinder mungkin, karena kita tahu bahwa isu sebelumnya sangat santer bahwa Honda sedang mengembangkan 250cc 4 silinder sebelumnya di masa lalu, walaupun pada tren selanjutnya ternyata mulai menurun. Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan IWB. Yang kedua, apakah dengan kode K64N ini maka engine-nya akan tetap hanya perombakan fitur? Nah, ini kita mencoba menggali, namun jika IWB boleh memberikan semacam analisa, walaupun kita belum tentu benar, jika melihat kodenya, tidak mungkin, Cak, sebenarnya ini adalah generasi dengan 4 silinder. Karena kenapa? Kode 4 silinder berarti kan harus benar-benar yang project baru. Jika project baru nggak mungkin menggunakan K64 ya, karena K64 ini identik dengan CBR 250RR 2 cylinder. Sekali lagi, inline 2 silinder, identik dengan demikian. Jadi dari kacamata pribadi tidak mungkin, Cak, K64N yang ditemukan project baru ini akan menggunakan mesin berbeda. Impossible, Cak, Bosoni. Kodenya sama masalahnya, hanya beda belakang. Nah, pertanyaannya, belakangnya ini apa? Dari analisa pribadi, jika tidak salah ya, sekali lagi, jika tidak salah menerawang, IWB cukup percaya bahwa nanti K64N ini bisa saja berbeda fitur. Desainnya mungkin tidak banyak berubah, mungkin IWB nggak tahu. Kita akan update nanti jika sudah mendapatkan kisi-kisi yang lebih jelas. Tapi yang pasti untuk saat ini, dari pantauan terawangan Iwan Benaran, IWB menemukan adanya perbedaan kelistrikan ya. Jadi elektrik berbeda kelistrikannya, ECM-nya sedikit berbeda ya, ECU-nya maksudnya ya, ECM ECU sama saja. Ini artinya bisa saja nanti mungkin akan ada semacam penambahan fitur
IWB nggak tahu. Yang pasti sejauh ini sampai harus siapkan apapun itu karena bisa saja akan hadir new CBR 250RR yang IWB duga akan dirilis tahun ini. Artinya akhir-akhir tahun atau mungkin September, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah kode terbaru, tapi bisa saja jangan GR sampean, bisa saja ini memang hanya refreshment atau penyegaran warna, bisa saja demikian. Namun yang pasti mau sampean tampung sebab ini adalah kode baru, kode yang diduga memang disiapkan untuk meracik sebuah generasi terbaru dari CBR 250RR. Nah, itu update Iwan benar buat semuanya. Semoga mencerahkan. Mohon maaf jika mungkin IWB sedikit melenceng kiri kanan karena semuanya IWB beberkan berdasarkan pengalaman Iwan benaran. Jadi biar sampean lengkap, Cak. Boso nih, Cak. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita tarik, sudah ada K64A generasi pertama dan sekarang ada K64J generasi yang terakhir ini, dan IWB menemukan adanya K64N untuk yang generasi nantinya. Nah, N-nya ini apakah ada belakangnya lagi? Nah, ini memang masih menjadi misteri. Kita tunggu saja, Cak. Ya, jadi itu aja update benar bersama semuanya. Bersiaplah, ada generasi terbaru CBR 250RR yang sebenarnya juga seirama dengan akan hadirnya New Scoopy yang IWB juga nggak tahu apakah perbedaannya hanya color, tapi yang pasti akan ada rentetan dari Astra Honda Motor untuk sampean semuanya. Jadi siapkan saja cadangan sampean, jangan sampai ambrol yang pasti, Cak. Dan semoga saja chip problem atau chip semikonduktor yang sudah bermasalah sebelumnya saat ini kabarnya sih sudah mulai bergerak ya. Artinya suplai chip sudah mulai lancar. Semoga saja akan ada yang namanya gerakan untuk memproduksi secara maksimal sehingga Indian bisa diminimize dari pabrikan. Itu aja update benaran. Seperti biasa, sama suka video ini sama like, share dan subscribe. Jangan lupa sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.